Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12 IPA IPS. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya pada kesempatan ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya. Sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan Bapak harapkan kalian semuanya juga tetap semangat untuk belajar ya, untuk belajar untuk masa depan kalian, walaupun dalam keadaan situasi sekarang ini yang seperti ini, yang negara kita yang terus menerus dirundung satu masalah ya, masalah internasional, yaitu dengan tidak asing lagi ya, masalah COVID-19. Yaitu ini menjadi satu tantangan bagi kita. Yang pertama untuk istilahnya tantangan menghadapi hal ini, yang kedua menyadarkan diri kita bahwa kita harus selalu dekat dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang terjadi di bumi ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan yang berada di mana saja kalian berada, mungkin saja pada kesempatan ini ada yang di luar Kecamatan Banjarsari ya dan sekitarnya, ada yang masih ada di Jakarta atau yang masih di Bandung, atau mungkin ada yang di luar Jawa, misalnya di Sumatera, Palembang dan sebagainya. Namun walaupun demikian, tetap karena sekarang itu sistemnya istilahnya belajar merdeka, kalian bisa belajar di mana saja. Yang penting jaga kesehatan, semangat terus belajar, jangan sampai kalian menurun semangat belajar ini. Kalian untuk kelas 12 itu tinggal beberapa bulan lagi, Kak. Kalau mungkin itu bulan April sudah selesai ya. Itu. Kalau mungkin bulan April kalian kelas 12 itu sudah selesai menempuh menimba ilmu di SMA Negeri 1 Banjarsari ini. Mudah-mudahan kalian lepas dari sekolah ini ya, dari SMA Negeri 1 ini dengan menyandang gelar siswa yang baik, siswa yang terbaik, siswa yang berbudi pekerti, dan generasi yang terus penuh dengan semangat untuk hidup ya. Itu. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mari kita mulai saja pelajaran bahasa Indonesianya. Pada kali ini kita akan melanjutkan pelajaran pada pertemuan yang lalu. Mungkin kalian masih ingat ya bahwa materi pelajaran minggu yang lalu itu kita bahas tentang yang pertama pengertian kritik sastra ya, kemudian struktur dan analisis tentang struktur kritik dan sastra dan esai ya, kemudian analisis sistematika ya, itu. Dan pada pertemuan kali ini mari kita bahas tentang kebahasaannya saja ya, tentang kebahasaan dan contoh bahasa yang digunakan oleh penulis kritik maupun esai ya, yang digunakan dalam memaparkan atau membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh publik ya, oleh masyarakat. KD atau kompetensi dasar untuk pertemuan sekarang yaitu 3.13 ya, mengenai sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Kemudian 3.14 mengonstruksi sebuah kritik dan esai dengan memperhatikan sistematika dan kebahasaan baik secara lisan maupun tertulis. Nah ini dua kompetensi ini pada pertemuan sekarang harus kalian kuasai, harus kalian pahami ya, apa yang akan Bapak sampaikan. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan pada kesempatan ini kalian sudah standby ya di hadapan HP masing-masing ya, di hadapan laptop masing-masing gitu ya. Sedang siap ya untuk memperhatikan
menyimak apa yang akan Bapak sampaikan. Menganalisis kebahasaan kritik sastra dan esai sastra, artinya kebahasaan. Segala sesuatu untuk menyampaikan ya, atau segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan hal ya atau informasi dari satu pihak ke pihak lain, tentu saja di sini kebahasan yang berperan penting ya, atau bahasa yang berperan penting. Bahasa itu banyak sekali macamnya, atau ada beberapa macam gitu ya. Ada bahasa tulis, bahasa lisan, ada bahasa kode gitu ya. Kemudian ada bahasa-bahasa lainnya yang digunakan oleh organisasi atau instansi tertentu ya, baik itu yang underground atau istilahnya bahasa ya rahasia gitu ya, maupun bahasa terbuka gitu ya. Selain itu juga banyak sekali pengguna bahasa yang boleh dikatakan ya belum tepat penggunaan bahasa di dalam penerapan di masyarakat ya. Salah satu contoh ya, kata absen saja itu ya, pengertian absen ya. Absen itu kan tidak hadir itu ya, tidak hadir. Kemudian absensi, ketidakhadiran. Tetapi banyak pengguna kata-kata tersebut itu salah penerapannya ya. Nah, salah satu contoh, saya pada hari ini misalnya mau mengisi absen, nah itu ya. Nah, yang mengisi absen itu kan harusnya yang bertugas atau yang piket gitu ya, yang mengecek orang-orang yang tidak hadir itu ya, apakah yang sakit atau yang izin atau yang alpa. Nah, di sini pengertiannya mengisi absen itu artinya yang datang, padahal absen itu tidak hadir maknanya. Kalau datang itu presensi ya, harusnya mengisi daftar presensi, begitu, itu yang tepat ya. Anak-anak sekalian, nah itu salah satu contoh saja lah ya, salah satu contoh yang banyak salah kaprah ya di masyarakat, seperti kata PK dengan peka. Nah itu kata PK dengan peka itu sangat berbeda jauh maknanya itu ya. Itu kita harus peka dalam menghadapi masalah ini. Peka itu dari bahasa Jawa itu P E ya K A itu ya, tulisannya itu dalam fontnya itu peka, ada apostrof di atas huruf A itu dalam bahasa Jawa. Itu artinya bebal ya, bebal, goblok, budek, tidak cepat tanggap itu ya. Nah itu jadi harusnya kalau mau menggunakan kata yang bermakna sensitif, cepat tanggap, itu harusnya kata fontnya itu adalah PK itu ya. Ada lagi PK, nah itu obat, itu kalau itu obat pencuci luka ya, ada lagi itu. Beda lagi dengan PK dengan PK. Peka itu goblok, budak, nah itu. Kalau sensitif PK, nah itu ya. Ya anak-anakku sekalian, itu secara sekilas ya tentang bahasa yang banyak digunakan di masyarakat. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Pak kok itu digunakan dan masih banyak yang menggunakan itu? Ya memang begitu, bahasa kalau sudah akseptasi ya digunakan, ya tidak mungkin. Yang penting mereka kedua-duanya komunikatif, artinya saling memahami gitu, walaupun salah dalam segi grammarnya, segi tata bahasanya atau kaidahnya ya. Anakku sekalian, nah ini slide yang pertama ya, menganalisis kebahasaan di kritik sastra dan esai. Yang pertama menggunakan pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif gitu ya. Pernyataan persuasif artinya pernyataan yang mengajak atau yang disebut dengan ajakan ya. Mengajak kepada pembaca gitu ya, untuk melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis. Nah, itu ya. Jadi pernyataan-pernyataan yang sifatnya mengajak begitu. Nah, ini contohnya. Ya, mari kita baca bersama-sama contohnya. Oleh karena itu, ya, berhadapan dengan novel model ini, kita
mesti memulainya tanpa prasangka dan menghindar dari jalan pikiran atau dari jalan pikiran, maksudnya di sini yang apa nih? Sebentar, ini contohnya ya, kita ulangi. Ya, oleh karena itu ya, berhadapan dengan novel model ini, kita mesti memulainya tanpa prasangka dan menghindar dari jalan pikiran yang berpretensi ya, pada sejumlah horizon harapan. Nah, pernyataan ini adalah merupakan pernyataan persuasif ya. Kita mesti memulainya. Nah, kata ini ya, kata di dalam klausa ini adalah merupakan ajakan ya, ajakan atau rayuan ya, untuk supaya pembaca itu melakukan apa yang diharapkan oleh penulis. Kata oleh karena itu di sini pada paragraf ini adalah kata yang menunjukkan satu hubungan kausalitas ya, yaitu dengan subnya sebab akibat yang ada kaitannya dengan paragraf yang mendahuluinya, dan ini adalah merupakan akibat dari apa yang disebutkan pada paragraf yang mendahulunya ya. Nah, ini salah satu contohnya ya. Ini yang diwarnai merah ini adalah satu pernyataan ya persuasif ya. Bukankah banyak pula novel kanon yang berperistiwa-peristiwa awalnya dibangun melalui narasi yang lambat? Ya, ini satu pertanyaan. Ini pertanyaan kepada siapa? Yaitu kepada publik ya, kepada penulis gitu. Ya. Nah, ini semuanya bahasa kritikus ya. Bahasa kritikus atau bahasa yang membuat esai. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya, nomor 2 dari sini ya. Ciri bahasa yang kedua di dalam kritik sastra atau bahasa esai adalah menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta untuk mendukung atau membuktikan kebenaran argumentasi penulis atau penuturnya ya. Jadi menggunakan pernyataan yang menyatakan fakta. Fakta di sini merupakan alat dukung untuk memperkuat argumentasi penulis kritik atau esai itu ya. Walaupun esai itu harus ada fakta atau ya harus ada pendukung, maksudnya di dalam menyampaikan argumentasinya itu ya. Nah, mungkin pula diperkuat oleh pendapat ahli. Nah, di sini misalnya kamu menukil atau mencuplik ya, boleh ya, mencuplik pendapat para ahli ya tentang apa yang menjadi dasar ya, atau yang mengacu kepada permasalahan itu ya. Jadi mencuplik bahasa atau pendapat ahli untuk dasar kamu menyampaikan sesuatu gitu ya. Jadi ada dukungan berdasarkan fakta tapi bukan berdasarkan perasaan. Kalau perasaan, keyakinan itu beda dengan istilahnya fakta atau pendapat para ahli. Ya, itu. Berikutnya ya, yang ketiga ya, ciri bahasa yang ketiga atau bahasa ya kritik sastra yang ketiga adalah menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari ya. Menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Salah satu contoh, tampak begitu cermat dalam usahanya merangkai setiap peristiwa. Eka seperti hendak menunjukkan dirinya sebagai eksperimental yang sukses bukan lantaran faktor kebetulan. Ada kesungguhan yang luar biasa dalam menata setiap peristiwa
dan kemudian mengelindankannya ya menjadi struktur cerita. Ya. Di balik itu tampak pula adanya semacam kekhawatiran untuk tidak melakukan kelalaian yang tidak perlu. Nah ini ya, ungkapan bersifat menilai di sini ada kata, ada kesungguhan, itu kan menilai ya. Kalimat itu menunjukkan dirinya sebagai eksperimental. Ini adalah penilaian sebenarnya ya. Kemudian tidak melakukan tidak melakukan kelalaian. Ini juga hasil dari pengamatan. Pengamatan siapa? Ya tentu saja pengamat kritikus ya, atau yang disebut dengan kritikus yang mengamati terhadap sebuah karya. Ini bahasa kritikus ini. Ya, itu yang ketiga, menggunakan pernyataan atau ungkapan yang bersifat menilai atau mengomentari. Berikutnya, anak-anakku sekalian, ya. Nah, ini yang keempat, menggunakan istilah teknis berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Ya, menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik. Ya, salah satu contoh di sini topik contoh, bukan contoh topik, di sini topik contoh. Teks kritik adalah novel, dan istilah-istilah yang digunakan juga berkaitan dengan novel. Misalnya ada kata narator, antologi, eksplorasi, eksperimen, mitos, biografi, dan alur. Ya. Topik pada teks esai adalah film, ya. Misalnya, ya terutama film, misalnya film Batman, ya. Mungkin kalian pernah menonton film Batman di sana, ya. Film Batman ini tahun berapa itu ada film Batman? Ini film anak-anak, juga ada film dewasa atau film keluarga, gitu ya. Istilah-istilah film yang digunakan antara lain orisinalitas, ya. Orisinalitas, gitu. Trilog Nolan, ya, kemudian planetari, remote control, alegori, dan candidate. Nah itu, ya, jadi ini istilah-istilah yang berkaitan dengan kritik, ya, atau esai, ya. Ini istilah teknis lah, bukan teknis, ya, teknis, ya, istilah teknis. Baik, nomor berikutnya atau slide berikutnya maksud Bapak, yaitu kebahasan nomor 5 atau bagian 5. Di sini ada ya. Menggunakan kata kerja mental, ya. Ada kata kerja mental, ada kata kerja material, ya. Ada kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan fisik, ya, ada kata kerja yang berkaitan dengan psikis. Oleh karena itu ada kata kerja mental, berarti kata kerja yang berkaitan dengan psikis atau dengan kejiwaan atau dengan kebatinan atau dengan batin, maksudnya gitu ya, bukan dengan psikis, fisik gitu, kegiatan fisik. Nah, di sini penjelasannya. Hal ini terkait dengan karakteristik teks eksposisi yang bersifat argumentatif dan bertujuan mengemukakan sejumlah pendapat. Kata kerja yang dimaksud adalah atau antara lain, ya, di sini memendam. Nah, kata memendam ini berkaitan dengan fisik atau dengan batin? Nah, itu ya, kalian tahu semua. Ini berkaitan dengan batin, mengandalkan, itu tidak kelihatan ya, mengidentifikasi, mengingatkan, menegaskan, dan menentukan. Dan masih banyak lagi kata-kata kerja mental yang dalam bahasa Indonesia ini, atau bahkan dalam kehidupan berbahasa banyak sekali ya. Bukan ini hanya sekedar contoh saja. Bapak yang mengambil contoh tidak banyak, hanya 6
kata kerja mental. Itu silakan kalian bisa mencari dari buku lain atau dari kehidupan atau dari yang kamu rasakan sendiri, melakukan sesuatu atau merasakan dalam diri kalian itu, dalam batin kalian itu apa, ya. Kalau salah satu ciri kata kerja itu adalah mengandung morfem terikat, yaitu memendam gitu, pada nasal, dan mengingatkan juga nasal itu dan seterusnya, itu ya, itu kata kerja. Pada umumnya menggunakan morfem menasal, gitu ya. Contoh di sini, sebuah novel yang juga masih memendam semangat eksperimen, ya. Nah, sebuah novel yang juga masih memendam semangat eksperimen. Ini hanya bagian kalimat ini, ya. Ini dari cuplikan sebuah paragraf, diambil satu kalimat, ya. Oleh karena itu mulainya ya seperti apa ya? Kalau dalam bahasa Sundanya itu ujug-ujug, ya, ujug-ujug ya, iya lah gitu ya. Nah, itu ya. Nah, sebuah novel yang juga masih memendam semangat eksperimen. Nah, itu ya, pasti dia ada kelanjutannya. Ya. Ini maksudnya contoh, ya, menggunakan kata memendam dalam sebuah kalimat, ya, seperti ini. Yang B, contoh yang kedua, atau contoh yang B, dengan hanya mengandalkan sebuah linea dan 21 kalimat, Eka bercerita tentang sebuah tragedi pembantaian yang terjadi di negeri entah berantah, ya, di negeri entah berantah. Entah berantah itu maksudnya apa, ya? Nah, negeri di manalah gitu, ya. Entah berantah, mungkin saja di negeri hayalan dan sebagainya. Nanti belum bisa dibuktikan, ya. Nah, kata di sini mengandalkan, dengan hanya mengandalkan, ya, sebuah alinea dan 21 kalimat, Eka bercerita tentang sebuah tragedi. Mengandalkan, ya, sesuatu yang digunakan untuk bersandar dalam berbicara, ya. Ya, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, yang penuh semangat, tetap semangat, ya. Slide berikutnya, kesimpulan, ya. Nah, silakan kalau ada pertanyaan, ya, dari slide pertama sampai dengan slide yang baru saja Bapak tutup, itu silakan kalian bertanya atau boleh bertanya. Jika ada yang tidak bisa dipahami, silakan pertanyaan itu sampaikan melalui WA grup, ya, Bahasa Indonesia kelas. Silakan. Nah, kesimpulan dari pembahasan tadi, ya. Nah, di sini Bapak tulis simpulannya, ya. Teks kritik sastra dan esai juga memiliki karakter khas, yaitu gaya bahasa berupa pilihan kata. Pilihan kata, apa dengan kata lain, diksi, ya. Nah, tuh. Jadi kedua karya tersebut, baik kritik maupun esai, masing-masing itu memiliki ciri khas, yaitu tentang karakter bahasanya, ya, berupa pilihan kata, ya. Jadi kita menulis kritik maupun esai harus menggunakan kata-kata yang tepat, yang mudah dipahami oleh publik, ya, oleh masyarakat, ya. Itu oleh masyarakat. Ya, struktur kalimat perlu itu, ya, itu ciri khas, ya, dan gaya penulisannya, ya, ya. Pilihan kata, struktur kalimat, dan gaya penulisannya merupakan hal yang berkaitan erat dengan penulis kritik, penulis sastra dan esai secara pribadi. Nah, itulah. Jadi kesimpulannya dua-duanya, ya, karya baik kritik maupun sastra itu memiliki, ya, memerlukan pilihan kata yang tepat, kemudian membuat kalimatnya dengan tidak sembarangan, harus berstruktur, ya. Nah, kemudian juga memiliki gaya
gaya penulisan itu tergantung kepada penulis sendiri ya, dalam penyampaian kritiknya itu gayanya seperti apa. Ada ya kritikus yang menyampaikan kritiknya itu ada yang katanya, wah ini kritikannya pedas sekali. Nah itu berarti ada gaya bahasa di sana, maksudnya menggunakan kata-kata atau bahasa yang menggugah, itu ya, yang menggugah pembaca itu dalam menghadapi ya permasalahan yang ada di dalam karya tersebut begitu ya. Jadi penulis itu ada apa namanya gaya ya, lebih gaya. Ada lagi gaya kritikus yang penyampaiannya itu lemah lemut misalnya ya, dengan menggunakan bahasa yang halus gitu ya, bahasa yang menarik gitu. Jadi ada yang tegas baik esai maupun kritik, itu penggunaan bahasanya. Ada yang persuasif gitu ya, ada yang deskriptif, ada itu ya, argumentatif. Jadi semuanya itu bergantung kepada penulis kritik maupun esai ya. Nah, sampailah pada slide terakhir anak-anakku ya. Ini slide evaluasi. Apa ini isinya ya? Isinya apa ini? Ya, evaluasi ya tentu saja. Bapak di sini membuat soal ya. Ya, tidak banyak ya. Hanya 3 soal saja. Nah, ya. Cermatilah kutipan cerpen berikut. Coba tolong perhatikan dan silakan nanti dijawab ya, pilih jawabannya. Jadi ada sebuah teks ya, kutipan cerpen. Akulah Jibril, yang angin adalah aku, yang embun adalah aku, yang asap adalah aku, yang gemersik adalah aku, yang menghantarkan panas dan dingin. Aku mengirimkan kesejukan, pikiran segar yang mengajak giat belajar. Aku adalah yang menyodorkan keheranan dan sekaligus jawaban. Aku di kebun rimbun, aku di padang pasir, aku di laut, aku di gunung, aku di udara, kukirimkan layang-layangku kepadamu, kepada kalian. Nah, ini dicuplik dari Mereka Toh Tidak Mungkin Menjaring Malaikat, karya Danarto. Kalimat kritik yang sesuai dengan isi kutipan tersebut adalah A. Ya. Danarto dikenal sebagai penulis cerpen yang religius, tercermin dalam tokoh cerpen yang telah ditulisnya. A. B. Menuntut pembaca harus lebih cermat untuk memahami isi cerita karena banyak menggunakan kata-kata lambang. C. Penggunaan kalimat yang unik membuat cerpen ini diminati pembacanya. D. Cerpen Danarto pada umumnya beraliran religius sesuai dengan latar belakang pendidikan beliau. E. Penggunaan kalimat yang sederhana memudahkan pembaca untuk memahami isi cerita. Nah, silakan. Dari 5 pilihan itu, mana yang merupakan kalimat kritik ya dari cuplikan cerpen tersebut atau kutipan cerpen tersebut? Apakah A, B, C, atau D? Silakan. Ya. Ada yang bisa menjawab? Ya. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ada yang menjawab C, dan seterusnya. Kita buktikan. Jawaban untuk soal nomor 1 adalah B. Nah, itu ya. Tuh, yang menjawab B. Terima kasih untuk kalian 100 gitu ya. Berikutnya, soal nomor 2. Perhatikan puisi berikut. Nah, Perjamuan Petang, itu judulnya. Ya. 20 tahun yang lalu, ia dilepas ayahnya. Di gerbang depan rumahnya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Jangan pulang sebelum benar-benar jadi orang. 20 tahun yang lalu, ia tak punya celana.
yang cukup pantas untuk dipakai ke kota. Terpaksa ia pakai celana ayahnya. Memang agak kedodoran, tapi cukup keren juga. Selamat jalan, hati-hati, jangan sampai celanaku hilang. Kalimat kritik yang sesuai dengan puisi tersebut adalah A. Nah, ya, jadi di sini mencari kalimat kritiknya. Diksi yang digunakan dalam puisi mengandung arti yang menyentuh. Nah, ke dalam bahasanya. B. Diksi yang digunakan dalam puisi tersebut tidak bermakna denotatif. C. Diksi yang digunakan dalam puisi tersebut terlalu lugas dan sederhana. D. Diksi yang digunakan mempertimbangkan keindahan citra penglihatan. E. Diksi yang digunakan dalam puisi tersebut tidak berkaitan dengan tema. Nah, silakan. Mana yang benar untuk soal nomor 2, yaitu kalimat kritik yang sesuai dengan puisi tersebut. Ya. Baik. Nah, jawabannya ada yang A, ada yang B, ada yang E. Oh, ini yang banyak yang E katanya. Kita buktikan. Jawaban untuk soal ini adalah C. Nah, diksi yang digunakan dalam puisi tersebut terlalu lugas dan sederhana. Ya, di sini diksinya atau pilihan katanya di sini semuanya tidak menggunakan lambang-lambang itu ya. Tapi bahasa-bahasa biasa, bahasa-bahasa sehari-hari, sehingga kalian bisa mampu langsung menerka atau menyimak isi dari cerita itu. Jadi diksinya kurang. Nah itu. Jadi menurut kritikus bahwa puisi ini ya dalam pilihan katanya atau diksinya masih kurang. Oleh karena itu jika dilihat dari secara keseluruhan bahasa masih menggunakan bahasa yang sederhana. Baik, soal nomor 3. Nah, mudah-mudahan ini soal terakhir ya. Yang betul semua nanti 100. Masih puisi. Nah, ini ya. Masih puisi. Di sini kan judulnya juga kritik sastra ya. Bapak mengambil sastranya adalah puisi. Nah, bunyinya begini. Judulnya Jaring-jaring. Kali ini nelayan menebar jaring di laut, menangkap ikan. Kali lain Tuhan menebar jaring maut, menangkap insan. Nah, itu. Nah, kalimat kritik yang sesuai dengan puisi tersebut adalah A. Pik Ardianto Supriyadi sengaja menciptakan puisi yang pendek agar mudah dipahami pembaca. Kemudian B. Penyair terlalu memperhatikan jumlah kata dalam puisinya sehingga ia kurang memperhatikan diksi. Lalu C. Dalam puisi tersebut Pik Ardianto Supriyadi berpesan agar manusia sewaktu-waktu siap jika dipanggil Tuhan. Ya. Nah, kemudian D, ada di layar berikutnya. D, meskipun pendek, puisi Pik Ardianto Supriyadi mengandung makna yang sangat dalam mengenai hubungan antara Tuhan dan manusia. Kemudian yang E, pengarang membungkus kata-kata dalam puisi menggunakan majas yang mudah dipahami oleh pembaca. Ya, silakan. Mana jawabannya? Itu ya. Apakah A, B, atau C, ya, atau D, atau E? Nah, ini yang D, yang E. Nah, ya, kita kembali. Jawaban A, B,
Tidak terlalu jauh. C. Ya. Coba sekarang jawabannya apa? Iya, jawabannya adalah D. Nah, itu. Meskipun pendek, puisi Pik Arianto Sukjadi mengandung makna yang sangat dalam mengenai hubungan antara Tuhan dengan manusia. Nah, itu tadi ya, antara jaring penangkap ikan, kalau Allah Tuhan itu jaring penangkap manusia. Ya, oleh karena itu mengandung makna bahwa di sini ada hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, good luck, semoga berhasil dan kita tutup ya. Sekali lagi, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan atau lontarkan melalui WA grup Bahasa Indonesia tiap kelas. Kita tutup dengan sebuah puisi ya. Di sini ada puisi Corona. Nah, ya. Puisi Corona dan dikutip dari puisi berjudul Tantangan Siang ya. Apalah aku hanya penikmat, segala benda cair dan padat, terang warna semakin pekat, di atas bumi menjelang tamat. Nah, tereh kiamat ya. Udah, oleh karena itu sekarang udah banyak gejala-gejala kehancuran bumi ya, itu ya. Banjir, gempa dan sebagainya. Itu kalau sekarang yang ngetren nah, COVID-19 ya, yang terus melanda negara kita ya, dari pusat sampai ke daerah, di kampung-kampung lebih banyak itu yang terserang oleh Mang Covid ya. Nah, oleh karena itu hati-hati kalian di rumah, tetap jaga kesehatan agar terhindar dari masalah ini. Pantun yang kedua atau disebut juga atau tergolong ke dalam pantun nasihat adalah berbunyi, berburu ke padang datar, mendapat rusa belang kaki, berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Nah, jangan sampai begitu ya. Kalau mau jadi bunga langsung berbuah ya. Jadi bunga tidak, jadi buah tidak ya. Artinya apa ya? Ya, ke atas tidak, ke bawah tidak, itu menggantung lah istilahnya, menggantung. Nah, demikianlah anak-anakku sekalian ya, pelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang bahasa kritik dan sastra. Dan untuk selanjutnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang Bapak akan mengadakan ulangan, dan ulangan ini nanti menggunakan atau Bapak akan sampaikan atau membuatnya melalui Google Classroom ya, Google Form. Oleh karena itu siap-siap saja pelajari materi yang sudah diberikan oleh Bapak. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.